Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, jemaah bersama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut setia beliau hingga akhir zaman. Bapak-bapak jemaah malam hari ini kita sudah berada di tanggal 1 Dzulhijjah, di mana kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang bertemu dengan awal bulan Dzulhijjah ini maka hendaknya dia memperbanyak beramal ibadah. Wal fajr wa layalin 'ashr, demi fajar dan malam yang 10. Ada yang mengatakan yang 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau dikatakan yang mulia itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Itu hari-hari mulia, hari-hari agung, hari-hari besar. Kalau malam-malam mulia itu adalah malam 10 terakhir Ramadan. Nah, kalau malamnya itu 10 terakhir Ramadan, itu adalah malam-malam istimewa. Tapi kalau hari-harinya dalam beberapa jam, yang istimewa adalah awal bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu kita dianjurkan pertama untuk memperbanyak puasa. Memperbanyak puasa di awal Dzulhijjah ini. Kebetulan bertepatan besok Senin, bagus puasa Senin besok. Ada yang puasa 9 hari, bagus. Kalau tidak 9 hari ya Senin, Kamis, Senin lagi Selasa itu pas hari Arafah. Jadi kau 4 hari puasa, ya kan? Atau paling tidak sehari, kan? 9 Dzulhijjah hari Arafah tuh. Jangan sampai sehari kan kada tegawi juga kan. Ya usahakanlah. Mudah-mudahan kau 4 hari bagus nih. Senin, Kamis, Senin, Selasa. Ya kan pas Dzulhijjah. Ya Pak sebelah. Kita ketemu tuh. Senin Kamis, besok Senin Kamis ketemu lagi, Senin ketemu lagi, Selasa itu Arafah, Rabu 10 Dzulhijjah kita kurban. Dan malam ini berarti sudah mulai berlaku larangan untuk yang berkurban untuk tidak memotong kuku dan rambutnya. Jadi jangan dipotong esok kalau mau berkurban. Yang berkorban ya minimal yang berkorban. Lebih bagus lagi satu keluarga. Karena satu kambing itu kan bisa untuk satu keluarga atas nama berkorban dan nama keluarga kita.
Nah, jadi bisa bagus tuh kalau yang berkorban itu semuanya dalam satu keluarga tidak memotong kuku dan rambut, tapi paling tidak kepala keluarganya. Nah, paling tidak kepala keluarga. Ini dijaga betul larangan ini, jangan sampai kita melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Jadi perbanyak membaca Al-Quran, usahakan mulai malam hari ini nih, mulai malam ini nih, usahakan tingkatkan kualitas amal ibadahnya. Yang tadinya tahajudnya 2 rakaat, ya naiklah 4 kah, 4 rakaat kah, 3 witir kah, naiklah. Yang tadinya 4, usahakan mulai malam ini 8 rakaat, 8 rakaat tahajud, 3 witir. Yang tadi bangun setengah 5 subuh bangun, ya usahakan malam ini jam 4 sudah bangun. Ya kan jam 4 lebih awal lagi, setengah 4 sudah bangun. Kalau bangun setengah 4 itu nyaman. Bangun setengah 4 langsung mandi, itu insya Allah persiapan anggap setengah jam. Jam 4 kita sholat, itu insya Allah setengah 5 tuntung 8 rakaat 3 witir. Masih bisa lagi membaca Quran kalau kita bangun jam setengah 4. Langsung mandi, usahakan bagus itu mandi fajar. Insya Allah orang yang suka mandi sebelum subuh itu sehat. Insya Allah sehat dia. Diabetes insya Allah jauh. Asam urat, darah tinggi, kolesterol itu insya Allah tuh. Amalkan mandi sebelum sholat subuh, usahakan. Nah, dan itu secara ilmiah begitu. Diteliti ternyata air itu kalau di waktu subuh itu molekulnya bagus. Susunan-susunan molekul air itu bagus buat kesehatan memang. Itu hasil penelitian ilmiah bidang kedokteran. Bangun mandi malam itu bagus sekali. Ya, usahakan kalau setengah 4 bangun, mandi, imbah tuh minum air putih hangat, sholat. Itu ada ayatnya tuh. Kalau mau sehat, ulun bacakan ayatnya ya. Pernah ulun bacakan di sini tapi ulun ulangi lagi. Ini amalan yang dilakukan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Ketika Nabi Ayub ditimpa penyakit, tunggu dulu ingat berapa itu surah 37 ya, surah 37 atau 38 surah Sad ya. Nah nih bacakan ya. Wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbi wa adzab. Ayat 41 surah Sad 38. Dan wadhkur abdana, dan ingatlah akan hamba kami Ayyub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Jadi Nabi Ayyub kena penyakit tuh, ditimpa oleh penderitaan dan bencana, gangguan setan apa segala macam, tumbuh penyakit di tubuh Ayub, penyakit kusta, badannya semua busuk, badannya benanas berataan, tinggal lisan dengan tinyaja, yang lain kena semua, sekujur tubuh, sampai dia diasingkan dari kampung, ditinggalkan keluarganya semua. Lalu Nabi Ayub tuh dia berkata kepada Allah, ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Urkud berijlik hadza muqtasalun baridun wa syahrab. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu ke bumi, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Wa wahabna lahu wa ahlahu wa bahana lahu wa mislahum ma'hum rahmatan minna dzikra liulil albab. Dan kami anugerahkan dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipatkan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Akhirnya Nabi Ayub setelah mengamalkan ini, melaksanakan perintah Allah, dia hentakkan kakinya ke bumi, kemudian dia mandi, baru dia minum. Setelah itu hilang semua penyakitnya. Nah, ini bagus diamalkan. Jadi cara ngamalkannya gini nih, hentakkan kakimu ke bumi. Ini ilmu, ini bujur. Nah, amalkan sebelum mandi subuh tuh nih, gini nih.
Ini bagus sekali nih. Ternyata atau berjalan batis tadi kan. Intinya kita menghentakkan kaki mau ke begini. Begini. Setelah itu Pak Mastur bagus nih. Sebelum subuh tuh. Kalau begini dia awak kita hangat. Jadi waktu mandi ada dingin. Nah, sebelum mandi nih 40 kali itu insya Allah nyaman gini ya. Nah, di sini enak semua nih. Angkat kakinya, hentakkan, urkut berjelik. Hadza muqtasalum. Setelah itu mandi, baru habis mandi minum air putih hangat. Nah, coba amalkan 40 hari aja. Insya Allah tuh kesehatan kita semakin bagus. Yang punya masalah dengan kesehatan insya Allah akan ada peningkatan kualitas kesehatan. Awet muda. Dokter bilang mandi orang kalau suka mandi subuh-subuh tuh awet mudanya. Ya. Awet muda kita. Itu pas bola awet muda kan. Sehat Mas sudah ya. Kalau tua tuh kadang-kadang diobati pagi pasti tua. Tapi minimal sehat kan. Sehat itu yang penting. Walaupun sudah tua, banyak. Amalkan, ada ayatnya ini. Urkut berjelik hadza mughtasalum baridu, hentakkan kakimu ke bumi, mandi dan minum. Hentakkan ke bumi itu. Ternyata ulun pernah ikut olahraga Cina di Tingkung namanya. Kayak itu gerakannya. Menghentakkan kaki ke bumi tadi. Nah, itu ternyata bagus sekali. Meruntuhkan kolesterol, asam urat, darah tinggi, apa semua, diabetes. Insya Allah lari dia. Sehat kita. Sudah ada Quran jadi obat. Nah, setelah itu baru sholat tahajud, baru bawa ngaji. Masya Allah, ini kesempatan melatihnya mulai malam ini lah. Bertepatan dengan 1 Zulhijjah, memang sunnahnya kita untuk memperbanyak beramal ibadah, maka lakukan. Ada ayatnya, surah Shad ayat 41, ayat 42, ayat 43. Ada ayatnya. Dan ini ulun pernah cerita juga di sini. Pengalaman pribadi ulun waktu ulun tulak haji tahun 2011. Itu ulun satu saat mau demam meriang. Cuman ulun tidak mau karena sayang kalau demam kan ngalih ke masjid kan. Aduh, jadi dalam hati ulun tidak berkesah-kesah nih. Kayaknya mau meriang nih, mau demam nih. Doa sama Allah supaya jangan sakit tuh, karena kita niatnya mau ibadah gitu kan. Karena kalau sakit mengganggu kita, mengganggu orang lain juga. Mengganggu orang lain juga kan, orang pasti dipikir kan, terutama istri kita kan, pasti memikirkan kita juga. Jadi gimana caranya? Itu di luar nalar. Subuh-subuh lu mandi, bangun, mandi pakai air zam-zam. Imbati minum zam-zam, hilang. Karena jadi hendak garing tadi. Asli, Masya Allah jarulun. Padahal kalau kita logika kan, kalau orang meriang, kalau kena air kan bisa tambah garing kalau dingin. Tapi ulun bismillahirrahmanirrahim. Urkut berjelik hadza muqtasarun baridu wasyrab. Langsung mandi pakai air zam-zam. Setelah itu ulun minum air zam-zam, baru berjalan batis ke masjid. Hilang. Karena jadi demam tadi. Sehat sampai selesai haji selesai. Alhamdulillah tuh. Sampai tuntung haji sehat, balik ke Indonesia tuntung sehat semua. Padahal sudah sempat mau meriang. Kalau kita ikuti meriang tadi itu bisa jadi tambah jadi meriangnya. Diumpati itu jadinya. Tapi kita kalahkan, bismillah, kuatkan hati, yakin dengan pertolongan Allah, bujur. Ternyata ayat Allah benar. Nah, ini kawan-kawan sekalian, bapak-bapak coba praktekkan. Mandi subuh-subuh, usahakan tuh sebelum sholat subuh tuh mandi. Jangan ada mandi. Ya kan, jangan kena mandi kalau usahakan teman kawan. Kalau itu bersih bagus kan, menghadap Allah kalau sudah bersih, berganti apa segala macam kan. Walaupun misalnya sikat gigi bisa aja sudah, kalau semandi sikat gigi aja ya sah aja Pak. Tapi jauh lebih baik kalau kita betul-betul membersihkan diri kita dengan sempurna. Gimana caranya? Mandi. Kadang-kadang yang rematik kadang-kadang orang yang kena rematik itu jam segininya mandi. Nah, itu penyakit. Tengah malam mandi, boleh begawi sampai ke rumah setengah 7, jam 7 hanya mandi. Nah, kalau ulun misalnya belum mandi sore, ulun kan mandi malam tuh, subuh aja ulun mandi. Yang begawi banyak benar nih, sampai ke rumah kan jam 7 malam sudah. Kada sempat lagi dah hendak mandi, jangan mandi aja dulu. Jangan sama keluarga, jangan mandi. Subuh aja sekalian. Tahani. Cuci ajar orang tua apa namanya, bu uduk ke apa aja sudah cukup. Jangan mandi tengah jam-jam segini nih. Yang
Ada yang pakai air panas. Nah, tapi kalau ulun dulu pakai itu juga, tapi sekarang kada lagi. Amun sudah malam ulun kada mandi lagi. Nah, menjagai walaupun awak berkeringan, kalau apa caranya kah kena didinginkan setumar ke baju apa semua, kada mandi lagi. Ternyata itu memang bagus karena mandi dari jam jam maghrib sampai ke jam 12 malam itu yang berisiko orang bisa kena rematik tadi itu, rapuh tulang. Tapi kalau sudah lewat jam 12 malam 00 itu bagus. Puncaknya itu di jam setengah 4, jam 4 subuh. Itu puncak-puncaknya molekul-molekul air itu bagus. Ayo, yang mau sehat sudah ada ayatnya, ada petunjuknya. Amalkan, kerjakan, lakukan. Insyaallah sehat. Usahakan saban hari itu subuh-subuh ada olahraga, berjalan batis tadi. Jalan batis lah. Setengah jam sehari, setengah jam sehari. Lalu ketemu orang umur 76 tahun kemarin, gagah masih. Salah satu amalannya itu sama yang kita kerjakan juga. Inya mandi subuh dan berjalan batis. Nah, ulun berjalan batis ini yang belum tegawi lagi. Tegawi tapi kada istiqomah. Banyak kadaknya pada menggawi. Kadang-kadang subuh kita mengajar kan. Jadi itu ngalihnya. Subuh kita mengajar ke masjid jadi kada kawai. Nah, harusnya kan balik dari masjid itu berjalan dulu bagusnya tuh lah. Cuma kalau habis dari masjid ke sekolahan pulang. Nah, jadi kurang gerak badan itu berjalan padahal kata Bapak tua tadi paling kada setengah jam sehari berjalan batis. Jalan batis keliling komplek nih kan, mutar jalan batis bagus tuh buat kesehatan, terutama yang sudah usia 50 ke atas, nah, kan itu lebih bagus olahraganya yang macam begitu aja, olahraga yang tidak terlalu berat kan, jalan kaki, ya kan. Kalau kita misalnya angkat besi apa segala macam khawatir pulang kan. Kai kan kalau pak sebelah angkat besi kan, jangan-jangan ditimpa besinya pula kira kan. Ya kalau jadi olahraga yang sederhana aja ya. Jadi usahakan bapak-bapak sekalian perbanyak amal ibadah di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, nanti puncaknya 10 Dzulhijjah berkorban kita. Kemudian yang berkorban ingat larangan-larangan tadi, jangan potong kuku, jangan potong rambut, dan perbanyaklah beramal ibadah di bulan Ramadan, baik itu saumnya, baik pun membaca Al-Qur'annya, baik pun zakat dan infak sedekahnya, maupun zikir-zikir. Memperbanyak zikir. Agus bertakbir subuh-subuh tuh, pas subuh bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia mengatakan itu hadisnya bahwa Rasulullah tuh sahabatnya itu ketika ke pasar itu bertakbir di pasar. Iya, mulai dari tanggal 1-nya subuh tuh sudah mulai bertakbirnya. Memang jadi betul-betul Dzulhijjah ini adalah bulan yang agung. Kalau Idul Fitri orang bertakbir sampai habis sholat Idul Fitri selesai kan, kan malamnya. Jadi padahal bertakbir, malamnya bertakbir. Di Mekah sana malam Idul Fitri itu kada bertakbir orang, kada ada takbir. Malam takbiran tuh kada ada di sana tuh. Lu nunggu, kok kada ada malam takbiran ya di Mekah itu. Waktu kita di sana. Jadi takbiran itu proses habis sholat subuh menjelang sholat Idul Fitri, di situ ada takbirnya. Jadi setumat aja takbir tuh. Habis sholat subuh orang bertakbir sampai menjelang sholat Idul Fitrinya, sholat Idnya. Sudah selesai sholat, habis dah. Tapi kalau Dzulhijjah ini dari tanggal 1 nih kita dianjurkan, disunahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil, memperbanyak itu. Nah, jadi perbanyak pada subuh nih kita berzikir kepada Allah, perbanyak membaca Al-Quran, terutama kita berpuasa di awal bulan Dzulhijjah. Nah, bisa 9 hari bagus, kalau tidak tadi 4 hari, Senin Kamis, Senin Selasa, atau paling tidak di tanggal 9 Dzulhijjah itu, hari Arafah. Karena puasa Arafah itu menghapuskan dosa kita setahun yang lalu dan dosa kita setahun yang akan datang. 1 hari menghapuskan dosa 2 tahun. Nah, kalau kita lebih dari 1 hari kan bagus lagi. Lebih bagus lagi. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita surah Al-Hajj. Ayat yang terakhir, sekarang kita masuk ayat terakhir ya. Walaupun tidak seluruh ayat, tapi ulun loncat-loncat mengambil intisari dari surah Al-Hajj. Ayat terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Millata abikum Ibrahim.
wa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasul shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Jadi ada jihad, tapi ada haqqa jihadi, jihad yang sesungguh-sungguhnya. Ini awal Dzulhijjah ini termasuk haqqa jihadi, jihad yang sesungguh-sungguhnya. Apakah ada amalan, kata Rasulullah, bahwa amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini lebih baik daripada jihad fisabilillah. Lebih baik, lebih besar pahalanya ketimbang orang pergi berperang di jalan Allah. Ketimbang orang jihad fisabilillah, orang yang beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Kecuali kata Rasulullah, orang yang berjihad tadi mati, enggak ada boleh ke rumah lagi. Dia bawa hartanya dan jiwanya dengan perang dan dia tidak pulang ke rumah. Maksudnya mati, meninggal. Syuhada. Itu baru bisa mengalahkan amalan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi nilainya ini betul-betul di atas jihad. Maka kalau dikatakan haqqa jihadi, ini dia waktunya. Satu-satunya kata-kata haqqa jihad ini hanya terdapat di surah Ahad, tidak ada ayat yang lain. Kalau kata-kata jihad aja banyak. Wajahidu fillahi banyak ayatnya, tapi kalau kata-kata haqqa jihadi, kata-kata jihad yang disandarkan dengan haqqa yang sebenarnya jihad hanya terdapat di dalam surah Al-Hajj ayat 78 terakhir. Wajahidu fillah haqqa jihadi, dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Ini dia kita buktikan. Berjihad dengan sebenar-benarnya di awal bulan Dzulhijjah ini. Ayo tingkatkan amal ibadah kita semua. Tingkatkan kualitas amal ibadah kita di bulan Dzulhijjah ini. Setelah ini kan Muharram. Nah, itu baru betul-betul kita masuk ke dalam suasana yang baru nanti. Menjadi makhluk yang baru. Kenapa? Sudah dilatih di bulan Dzulhijjah ini. Mengembalikan fitrah diri kita yang di Ramadan tadi, kita kembalikan lagi di bulan Dzulhijjah. Nanti di Muharram kita menjadi makhluk yang baru. Hijrah. Meninggalkan segala keburukan kita untuk menjadi manusia yang lebih unggul, lebih baik lagi. Hijrah dari keburukan, dari kemalasan dan sebagainya. Hijrah di Muharram nanti. Nah, ini dia. Wajahidu fillah haqqa jihadi, berjihadlah di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Jadi Allah sudah milih kita. Dia telah memilih kamu. Jadi kalau sembarangan orang yang mau betul-betul berjuang di Ramadan ini, orangnya kada banyak. Siapa orangnya yang mampu? Orang-orang yang memang dipilih oleh Allah. Wajtabakum wa ma ja'alakum fid din. Dia telah memilih kamu. Jadi kalau sudah kita dipilih Allah, jangan sampai kita kada menerima. Ini dipilih Allah nih, kata Allah, kamu termasuk orang kupilih untuk berjuang di bulan Dzulhijjah ini. Laksanakan. Kita kada mau kita. Maaf ya Allah, aku haus, aku sibuk, aku banyak pekerjaan. Padahal kita sudah dipilih oleh Allah dan kita tidak maunya kan zalim namanya. Kan rugi benar kita, serugi-ruginya tidak mau menjadi orang pilihan Allah. Kalau mau jadi orang pilihan Allah, berjuanglah di jalan Allah dengan juang yang sebenar-benarnya. Dan ini pembuktiannya di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Kada sulit, kada sukar kada kita. Puasa kada susah kita. Bisa aja digawe, asal hati kita kuat, jalan aja ya. Namun kalau kita kada melatih diri itu ya itu terasa berat. Kalau Ramadan kita mampu, tapi kalau puasa sunnah itu sedikit yang mampu orangnya. Karena sunnah tadi kan, karena diwajibkan. Tapi kalau kita mau melatih diri, sesungguhnya dalam agama itu tidak ada kesukaran. Tidak ada kesukaran, dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Artinya Islam ini mengajarkan kepada kita tuh kemudahan. Ada sulit. Kada bisa mengaji, belajar, insya Allah bisa kena. Kada bisa kita membaca Quran, belajar aja, insya Allah bisa. Sudah belajar, kada bisa.
tidak jadi masalah, tetap dapat amal kebaikan juga. Dikasih Allah 2 pahala walaupun salah-salah mengajinya. Bayangkan tuh mudahnya Islam. Kada kawa puasa 9 hari, Senin Kemis, atau bisa puasa Daud. Kada kawa juga sehari puasa, mudah aja. Lagi berpuasa sakit, kawa diganti dengan hari yang lain. Lihat, Islam itu tidak menyuruh kita sulit. Jadi agama Allah ini yang namanya Islam ini tidak menghendaki kesukaran untukmu dalam urusan agama. Artinya Allah memudahkan kita. Cuma kadang-kadang manusianya bikin susah. Kita sendiri yang bikin susah dalam urusan agama. Padahal Islam itu mudah. Mudah. Gimana supaya mudah? Asal lapang hati aja kita. Asal hati kita lapang, itu mengerjakan apa aja mudah. Mengerjakan apa aja mudah, asal hati lapang. Tapi kalau sudah hati sempit, ya itu berat jadinya. Aduh, berat benar nak puasa Dzulhijjah nih. Berat benar anak mengaji, anak beramal ibadah meningkatkan, berat benar anak bangun malam itu, aduh berat benar nih, kada tegawi. Nah itu kita hati kurang kuat. Tapi kalau hati kita kuat, hati kita lapang, maka mudah menerima Islam itu. Lalu bacakan ayatnya. Ya, orang yang mendapatkan cahaya petunjuk Allah. Siapakah orang yang mendapatkan cahaya petunjuk Allah itu? Bagaimana orangnya? Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim mir rabbih. Fahuwa ala nurim mir rabbih. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, dialah yang mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Maka barang siapa orang yang Allah lapangkan hatinya menjalankan Islam, menerima Islam, fahuwa ala nurim min rabbih, maka sesungguhnya mereka itulah orang yang di atas cahaya petunjuk Allah. Jadi orang yang ada di atas cahaya petunjuk Allah tuh hatinya lapang menerima Islam. Menjalankan aturan Allah, menjalankan aturan Rasulullah, sunnah Quran dan sunnahnya itu mudah. Kenapa? Hati lapang, mudah menjalankannya. Dan itu tanda orang yang dapat petunjuk Allah. Cahaya petunjuk Allah itu apabila hati kita lapang menerima Islam. Maka siapa yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam, dia mendapat cahaya dari Tuhannya. Dengan orang yang membatu. Apakah sama dengan orang yang hatinya membatu? Tentu tidak sama. Orang yang hatinya mendapat petunjuk Allah dengan orang yang hatinya membatu tidak sama. Yang dapat petunjuk Allah mudah menerima Islam. Tapi yang hatinya keras, ngalih. Anak sholat itu berat benar. Anak sholat itu terasa berat benar. Makanya kita datang sholat. Karena berat benar. Karena hati membatu. Anak membaca Quran berat benar. Membuka mushaf ini, lembaran ini beratnya bukan luar biasa beratnya. Bagi orang yang hatinya berbatu, ini ngalih dibuka. Ini lebih memilih ngangkat beras sekarung daripada membuka ini. Yang lebih memilih ngangkat beras sekarung tahannya, tapi membuka halaman Quran ini berat. Apa tanda berat? Kada terbuka-buka, kada terbuka-buka, kada terbaca-baca. Mengambil aja berat. Ambil itulah berat benar. Nah itu orang yang tidak lapang hati menerima Islam. Kalau orang hati lapang menerima Islam, mudah hatinya. Ambil Quran, baca apa segala macam. Alun ada ketemu kawan kena jantung, kawan kena penyakit jantung. Kawan ini sahabat ulun ini belum bisa mengaji lagi. Ulun bilang supaya pian sehat. Anak masang ring apa segala macam. Kurus badan awaknya, kena begitu kena serangan jantung langsung kurus apa segala macam. Kalau menyangka juga bang hidup lagi, sudah berpasang alat macam-macam. Akhirnya Allah selamatkan dia hidup. Jalur pian itu diselamatkan oleh Allah dengan maksud supaya mempersiapkan diri dengan baik sebelum panggil Allah. Dikasih waktu itu, maka gunakan waktu dengan baik. Jangan tinggalkan sholat dulu, mengaji baca Quran. Kulun kada bisa mengaji kayak apa Pak Ustaz? Baca aja tuh guru, terjemahannya ke apakah? Atau yang ada yang Indonesianya tuh. Ada bahasa Latin, baca. Yang penting pian buka Quran, buka. Menangis dulu nasihati.
Mungkin tupian sudah lawas kada membukanya, bujur ya. Kada pernah membuka Al-Quran. Buka Quran itu. Bagi orang yang hati lapang ini berat benar buka Quran ini. Berat. Yang lain mudah mengerjakannya. Membuka lembaran Quran ini berat bukan main. Ya Run jangan pian beralasan gara-gara kada bisa mengaji. Ya penting mulai sekarang nih Run buka terus Quran setiap hari. Setiap hari pian buka Quran. Walaupun kada bisa baca, buka aja tuh. Baca Latinnya. Baca terjemahannya. Dia menciptakan kamu dari tim satu, baca terjemahannya dulu. Saban hari pian supaya nanti sehat lagi. Nah alhamdulillah ada perubahan, naik 8 kilo berat badannya. Alhamdulillah Ustaz, 8 kilo naik berat badannya alhamdulillah. Segar alhamdulillah jalan. Itu buktinya jalan. Walaupun semuanya tetap Allah juga kalau sudah berkehendak ya kada kau jualan apa segala macam. Tapi begitulah kehidupan ini. Ada orang yang gagah, perkasa apa segala macam. Tiba-tiba kena serangan jantung, masuk rumah sakit 10 hari, kada tertolong, meninggal. Ada orang yang sakit-sakitan, dikira orang kada panjang umur, sampai sekarang hidup masih orangnya. Yang gagah tadi, yang kada disangka-sangka, itu dipanggil Allah duluan. Nah, tinggal kita ini sebelum datang kematian itu bersiap-siaplah. Membekali diri dengan bekal yang sebaik-baiknya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal itu takwa. Takwa kita bekal. Bagaimana supaya jadi takwa? Belajar Quran, baca Quran. Jadi kalau kita la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, ini Quran petunjuk untuk jadi orang yang bertakwa. Baca Quran. Setiap hari baca Quran. Di awal-awal Dzulhijjah ini ayo kawan-kawan sekalian usahakan volume membaca Quran itu meningkat. Yang tadinya selembar ayo 2 lembar. Ayo setengah juz, ayo sejuz sehari, baca Quran terus, baca Quran setiap hari, supaya peningkatan kualitas itu meningkat ada, sehat zahir dan batin. Ya, millata abikum Ibrahim, maka ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Ikuti, jadi Islam ini adalah milahnya Ibrahim. Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Yahya, Isa, itu semua adalah milah Ibrahim, millata Ibrahim. Ikutilah milah Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadza yakun rasul shahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Jadi sejak dahulu tuh orang tuh semua nabi itu Islam. Semua nabi itu adalah Islam. Dia menamakanmu sejak dulu dengan nama Muslim. Huwa sammakumul muslimin. Diberi nama dengan Muslim. Semua nabi adalah Islam semua. Coba kita lihat apa buktinya bahwa semua nabi itu adalah Islam. Coba kita lihat surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Contoh surah Al-Baqarah ayat 136. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya min nabiyyin rabbihim la nufarriqu baina minhum wa nahnu lahu muslimun. Semuanya muslim, kami tidak membedakan mereka, semua mereka itu muslim. Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Musa, Isa, semua nabi kami la nufarriqu baina adihim minhum. Kami tidak membedakan mereka itu. Mereka semua wa nahnu lahu muslimun. Semuanya Islam. Semuanya Islam. Makanya kata Nabi ini perkataan Nabi Ibrahim nih. Wa wasa Ibrahim bani wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, jar Yakub, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Pesan Yakub kepada anaknya. Nabi Ibrahim memesankan anak keturunannya. Yakub kayak itu juga berpesan kepada anaknya, wahai anakku, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali mati dalam keadaan sebagai seorang Islam. Nabi Islam. Nabi Yahya, qala inni abdullah, aku ni hamba Allah, aku ni muslim. Semua nabi Islam.
Inna millah Ibrahim itu Islam. Ikuti agama yang lurus, yaitu Islam. Jalankan Islam dengan sebaik-baiknya, lapang hati menerima ketetapan Allah itu. Dia telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Jadi nanti Rasulullah itu menyaksikan kita, ini benar umatku ya Allah. Itu kata Rasulullah, itu bahasa kita itu syafaat. Rasul mengatakan, ya Allah, ini simpulan ini umatku, selamat kita di akhirat kelak. Begitu Rasul mengatakan, ya Allah, ini mereka semua ini adalah umatku, selamat. Kapan Rasulullah itu dia akan mengatakan menjadi saksi kalau kita ini umatnya, kalau kita adalah hamba Allah? Kapan? Ini dia kata, dan begitu pula dalam Al-Quran, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atasmu. Agar Rasul, jadi harus ada Quran duluan. Jadi Rasul itu akan mengaku kita umatnya kalau kita ini ada Qurannya. Dalam hati kita ini ada Al-Quran, ada ayatnya. Yang menyambat lain ulun, Allah menerangkan. Wa fi hadzal yakun Rasul sayyidun alaikum wa takunu syuhadana 'alan nas, ya kan? Dan begitu pula dalam Al-Quran ini, agar Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Kita nanti saling menyaksikan, saling memberikan saksi. Ya Allah, jarulun ulun saksinya pas bulah mengaji. Ulun saksinya lah, kalau malam Kamis kami belajar Quran. Ulun saksinya Bang Ochen mengaji. Ulun saksinya Bang Ardan mengaji baca Quran. Ulun saksinya Allah Haji Mastur baca Quran. Kami belajar kalau malam Kamis, belajar, ulun saksi. Nyaman kita. Yang kayak itu juga, ulun saksinya Ustaz Firdaus bujur mengajari kami. Nah, saling menjadi saksi kita. Saling menolong tuh, orang-orang beriman tuh kayak itu. Saling menolong. Tapi yang kada beriman, saling meniwas. Saling meniwas. Aku yang kayak ini jalan, ini pengurangnya yang menyesatkan aku. Nah, yang seorang tadi itu, lain aku, ikam yang menyesatkan aku yang, nah, saling meniwas. Semuanya gara-gara setannya, kata manusia. Iblis yang menyesatkan pejabat iblisnya. Aku tidak pernah menyesatkan ikam yang memilih seorang. Aku tidak punya kekuatan memaksa. Itu kamu yang mau melakukan keburukan. Saling menewas. Yang saling menolong itu hanya yang sama-sama dalam keimanan, dalam ketakwaan. Fa'aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah. Maka laksanakanlah salat dan tunaikan zakat. Jadi Qur'annya dibaca, salatnya ditegakkan, zakat ditunaikan. Masya Allah, jangan tinggal tiga nih. Quran dibaca, diamalkan isinya, salat ditegakkan, zakat, infak, sedekah dikeluarkan. Janji Allah tuh. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaran talbu. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, selalu yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitabullah Al-Quran, wa aqamus shalah, dia tegakkan salat, wa atuzak wa anfaqu, dan dia berinfak, sirran wa alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, yarjuna tijarah lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan yang tidak pernah rugi. Untung terus hidup kita. Karena banyak-banyak yang diamal. Baca Quran, amalkan isinya. Salat ditegakkan, zakat, infak, sedekah dikeluarkan. Itu Allah janjikan orang yang mengamalkan ini tidak pernah rugi dalam kehidupannya, dunia sampai akhirat. Hilang salah satunya rugi kita. Kita salat rajin, bersedekah iya, kada pernah baca Quran, rugi kita. Percaya aja dulu, rugi kena. Baca Quran iya, salat iya, engken kada mau bersedekah, rugi juga. Baca Quran iya, sedekah iya, salat kada pernah, rugi juga. Ini harus tiga-tiganya, kada boleh ada yang lepas nih. Quran dibaca, diamalkan, salat ditegakkan, zakat, infak, sedekah dikeluarkan, baru menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Amalkan tiga ini dalam kehidupan sampai hari kita. Amalkan, tiga-tiganya diamalkan. Nah, jangan sampai kada mengamalkan. Faqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billah, dan berpegang teguhlah kepada tali agama Allah.
Apa itu berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah. Wa'tasimu billah. Apa itu tali agama Allah? Ini nih. Pegang teguh Al-Qur'an. Ini tali ini. Mengikat. Semua amal ibadah itu diikat dengan Quran. Ini pengikatnya. Talinya. Ini talinya yang menyambungkan menyambung semua amalan ibadah itu Quran ini. Menjelaskan semuanya kita. Bagaimana bersyahadah, bagaimana sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, bagaimana haji. Rukun Islam dijelaskan dengan detail dengan Al-Quran. Kalau tidak buka Quran kayak apa kita mau tahu? Buka Quran, baca Quran. Wa'tasimu billah huwa maulakum, dialah pelindungmu. Fa'ni'mal maula wa ni'man nasir, dan dialah Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ini hakko jihadi. Inilah yang namanya jihad yang sebenar-benarnya jihad itu. Apa itu? Menjalankan agama Allah itu, Islam itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimana supaya Islam itu baik? 3 yang utama ini harus dipegang kuat-kuat. Al-Quran, sholat, zakat, infak, sedekah. Insya Allah kalau kita berpegang teguh kepada 3 hal ini, Quran selalu dibaca setiap hari dan kita pahami, diusahakan dibaca Quran, pahami ayatnya, amalkan dalam kehidupan. Amalkan dalam kehidupan. Harus dibaca Quran. Jangan sampai tidak baca Quran. Setiap hari. Setiap hari jangan ada waktu yang terlewat tanpa membaca Quran. Kadang-kadang kita ini saking sibuk baca Quran sehari kita kadang. Sehari, 2 hari, seminggu, berbulan-bulan kadang mengaji dan kita tenang-tenang aja. Ada orang beranggapan, kada apa-apa lah kada mengaji, yang penting sholat sudah. Memudahkan, benar kayak itu. Tidak mudah kayak gitu, itu meremehkan namanya. Itu namanya orang-orang yang meremehkan Al-Quran. Tidak boleh, Quran ada ayatnya itu. Namanya itu mereka meremehkan profanasi, meremehkan ayat-ayat Allah. Menganggap kalau tidak membaca Quran itu kada apa-apa juga. Na'udzubillah, nanti dia akan menyesal. Di akhir zaman nanti pasti menyesal dia. Di alam kuburnya pasti menyesal. Kan ditanyakan, apa agamamu, kan? Siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, apa kitabmu, ditanya juga. Apa kitabmu? Nah, kada pernah membaca kitab Quran kayak apa? Hendak menjawab. Ledu, kaku, keluh, lidah dalam kubur. Kada kau menjawab. Karena Quran tidak pernah kita buka, tidak pernah kita baca. Nah ini dia hakko jihadi. Jadi perjuangkan agama Allah ini, menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya lewat membaca Quran dan mengamalkan isinya, menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, dan berzakat, infak, sedekah. Terutama menjelang Idul Adha, kalau ada rezekinya, ambil bagian dalam ibadah kurban, ambil bagian. Amun mampu, amun bisa berkurban. Amun kada kawa juga, ya jadi panitia kurban barang. Panitia kurban aja. Anak berkurban duit kada ada, ya jadi panitia kurban lah. Hah? Diambil pemerintah ada. Kacau benar Indonesia ini. Ada repot. Kada hakun orang. Kita mana hakun menjulung. Parai benar ay. Habis kena. Kali Pastor. Anda suruhnya kita berkorban setor duitnya ke Basnas. Kalau habis duitnya. Kambing kada tertukar juga kan? Ya. Mungkin ngalih berjalan bang, itu susah jalan karena orang kada mau. Yakin dulu orang kada mau bang. Tapi tahulah kalau dibuatnya aturan dipaksa misalnya, mungkin kita termasuk melanggar aturan, ada sanksi segala macam, itu ngalih dah. Otoriter itu kan kekuasaan kan, paksanya kita. Mungkin ada lewat Basnasnya kena sanksi jar. Nah ngalih dah. Mending kada berkorban sama sekali kan. Kada mampu berkorban. Baik, kita tutup sama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.